yang akan kita bahas pertama untuk kali ini. Oke, yaitu PBM. Nah, silakan dibuka halaman 221 ya. 221. Oke. Halaman 221 ini kita akan bahas soal nomor 11 ya. Oke. Nah, apa yang ditanyakan untuk soal nomor 11? Nah, sebentar Ibu pastikan dulu suara Ibu apakah terdengar. Oke, mudah-mudahan terdengar ya. Nanti boleh sampaikan kalau ada kendala audio ya. Oke, untuk soal nomor 11 maksud Ibu ya. Penulisan huruf kapital yang salah. Oke, penulisan huruf kapital yang salah. Oke, sebentar. Cek dulu. Sebentar ya. Oke. Oke, jadi sementara Ibu tandainya dengan ini dulu ya. Oke. Untuk soal nomor 11, di sini ada pilihannya itu apa saja? Nah, ada kalimat 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ini 1, 2, 3, 4, dan 5. Untuk pertanyaan huruf kapital yang salah. Dan memang jumlah, nah apakah jumlah kalimatnya 5? 1, 2, 3, 4. Ya, 5 nih, pas ya. Oke, dari 5 kalimat ini, mana penggunaan huruf kapital yang salah? Kalian ada yang sudah baca-baca EYD 5? Nah, boleh nih kalian buka EYD 5 untuk memastikan huruf kapital yang untuk di soal ini ya, di teks ini, di 5 kalimat ini mana huruf kapital yang kurang tepat. Kita cek untuk kalimat pertama. Atau kalian boleh munculkan dulu jawaban kalian apa nih. Silakan. Nah, ada yang menjawab nomor 11 itu ada 2 orang yang menjawab yang B. Nah, B itu berarti kalimat 2 ya. Nah, kita cek kalimat 2-nya. Nah, Ibu mau pastikan dulu di layar kalian. Nah, tampilannya apakah jadi diperkecil nggak? Oke, soal Ibu. Oke. Tidak ya? Oke. Nah, jadi Ibu akan coba bahas ya, kita coba bahas bersama. Nah, oke. Sebentar. Nah, jadi, ada yang menjawab nih untuk, langsung. Ada yang langsung menjawab untuk soal selanjutnya. Oke. Sebelum ke soal selanjutnya, nomor 11 ini kalimat 2 kita cek ya. Nah, kita cek langsung kalimat 2. Terawangan T-nya diawali oleh huruf kapital karena awal kalimat ya. Terus apa lagi? Di sini adalah nama tempat. Nah, terus Terawangan termasuk kawasan strategis provinsi. Di sini singkat KSP gitu ya. Nah, bersama dengan Gili Meno dan Gili Air atau yang sering disebut pesona Gili Tramena. Dalam kurung Terawangan, Meno, dan Air ya. Nah, di sini Ibu boleh minta kalian nih di kolom chat kira-kira kenapa kalian pilih kalimat 2 yang B, silakan. Ada penulisan huruf kapital yang salahnya itu di sebelah mananya, boleh. Walaupun di sini ada 2 orang yang menjawab B, tapi boleh kalian munculkan nih
Nah, air katanya nggak harus kapital. Yang lain bagaimana? Nah, ada yang menjawab untuk nomor 11 ini yang C, kalimat 3 ya. Nah, tadi ada yang menjawab yang B itu katanya airnya. Terus ada yang menjawab kenapa B harusnya kawasan strategis provinsi itu jadi diawali oleh huruf kapital, K-nya, S-nya, P-nya katanya. Oke, kita bahas ya. Nah, walaupun sama-sama B nih, tadi ada yang menjawab, yang B tadi, alasannya berbeda ya. Nah, ada yang menyatakan air itu katanya nggak harus kapital, terus ada satu lagi yang berpendapat bahwa kawasan strategis provinsi itu K-nya, S-nya, P-nya kapital katanya. Terus dilanjutkan lagi nih oleh teman kalian, katanya soalnya itu nama atau sebutan katanya. Kita bahas ya. Nah, untuk kalimat 2, kita cek yang air dulu. Air memang ini umumnya bukan nama ya. Tapi dalam konteks ini adalah satu kesatuan menjadi nama. Gili Meno, Meno atau Meno nih, Ibu kurang tahu nih. Terus ada gili air. Nah, gili air di sini airnya itu adalah satu kesatuan dengan gilinya sebagai nama, kayak gitu ya. Seperti gili Meno dan gili air. Ada lagi yang air lagi. Nah, ada lagi ya, Terawangan, Meno dan air. Nah, seperti itu. Jadi bukan air dalam konteks air misalkan air minum, air danau dan seterusnya. Jadi ini lebih ke nama. Terus untuk yang alasannya katanya nih, kawasan strategis provinsi. Nah, memang ini terlihat harus kapital, tapi ini mirip dengan ini. Mirip dengan sumber daya alam. Nah, kalau kita ketik, nah, sebentar ya. Akan munculkan sebentar ya. Nah, Ibu akan coba munculkan pen ya. Sebentar, izin Ibu share yang baru. Mudah-mudahan terlihat nih di layar kalian. Karena kalau Ibu perbesar, Ibu bisa apakah besar atau tidak. Oke. Tadi apa? Membahas kawasan strategis provinsi ya. Kawasan strategis provinsi. Di luar konteks dulu ya, provinsi memang dengan V ya, seperti itu. Nah, karena bahasa Inggrisnya itu provinsi ya, kayak gitu dengan V. Nah, kawasan strategis provinsi disingkat KSP nih, KSP. Untuk KSP-nya karena di singkatnya itu mengambil dari huruf awal setiap katanya kapital ya, kayak gitu. Nah, kita cek kawasan strategis provinsi itu apakah K-nya, S-nya atau P-nya itu harus kapital. Ternyata itu tidak perlu, walaupun tadi ada yang bilang itu sebutan atau nama katanya ya. Nah, ini mirip dengan apa? Mirip dengan sumber daya alam. Kita singkat SDA. Sumber daya alam, sumber S-nya, daya D-nya, alam A-nya, itu kalau disingkat akhirnya kapital ya, karena diambil dari huruf awalnya saja. Nah, tapi pada saat dijabarkan sumber daya alam, kayak gitu ya, penulisannya seperti itu. Nah, jadi ini kawasan strategis provinsi di sini, ini bukan nama, kayak gitu ya. Walaupun tadi ada yang bilang ini sebutan atau nama gitu ya, tapi ini lebih ke singkatan umum, kayak gitu ya. Jadi di sini kawasan strategis provinsi apa, kalau ada provinsi apa misalkan ya, baru ikut kapital. Tapi di sini
seperti sumber daya alam, sumber daya manusia. Jadi seperti itu ya. Seperti itu. Nah, jadi penulisannya kecil saja untuk K-nya, S-nya, P-nya pada saat dijabarkan. Kayak gitu ya. Ibu akan munculkan soalnya kembali nih. Sebentar. Nah, kalau gitu, kalau bukan kalimat 2, kalimat berapa? Nah, kita cek kalimat 1 dulu. Gili Trawangan, G-nya, T-nya, kapital ya, nama tempat ya. Nah, Desa Gili Indah di sini juga termasuk nama geografi. Desa, kota, kabupaten ya. Apalagi? Danau, apalagi? Sungai, gunung, nah itu kan nama geografi. Kalau diikuti oleh nama tempatnya, desa apa? Desa Gili Indah. Ikut kapital desanya gitu ya. Kota Solo, kotanya ikut kapital. Nah, seperti itu ya. Kalau gitu, nah kita lanjutkan. Kecamatan Pemenang. Nah, di sini K-nya ikut kapital karena ada namanya ya. Kabupaten Lombok Utara, kabupatennya ikut kapital. Nah, jadi karena diikuti nama. Kayak gitu. Sudah. Jadi kalimat 1 aman nih. Nah, tadi ada yang menjawab yang C, yaitu kalimat 3 berarti ya. Gili Trawangan G dengan T-nya kapital merupakan yang terbesar dari ketiga pulau kecil atau gili yang terletak di setelah atau sebelah nih. Nah, intinya adalah barat lautnya ini kecil saja. Barat Laut Lombok. Kayak gitu ya. Barat Laut Lombok itu kecil saja. Oke. Nah, ada yang langsung menjawab 4 nomor ya. Oke, jadi Ibu akan munculkan kembali pennya nih. Sebentar ya. Tampilannya agak berbeda ya, jadi ada butuh waktu nih. Oke. Nah, Ibu tampilkan dulu lagi pennya ya. Nah, untuk nama geografi ya. Nah, nanti boleh kalian cek di EYD 5. Nah, nama geografi itu contohnya penulisan kapitalnya itu seperti apa? Nah, Danau Toba, Sungai Nil, ya. Apalagi Gunung Merapi, atau Gunung Agung, atau gunung apalagi misalkan ya nama gunung. Terus ada Samudra Pasifik. Nah, S-nya dan P-nya kapital. Pulau Jawa, Provinsi Jawa Barat. Seperti itu ya. Nah, jadi ini contoh penulisan nama geografi. Akan kapital, danaunya, sungainya, gunungnya, pulaunya, provinsinya, dan seterusnya. Kalau diikuti nama ya, seperti itu. Ini tidak berlaku untuk yang seperti apa? Nah, misalkan pusat kota, apalagi air, danau, apalagi contohnya misalkan kaki gunung. Nah, itu penulisannya tidak ikut kapital ya, karena tidak diikuti oleh nama. Seperti itu. Nah, tadi untuk contoh bentar. Nah, untuk contoh barat laut Lombok ya. Nah, penulisannya seperti ini. Sebelah. Nah, kemungkinan tadi sebelah ya, bukan setelah. Sebelah barat laut Lombok. Mirip dengan sebelah barat Bandung. Beda dengan Kabupaten Bandung Barat. Nah, ada nama kabupaten namanya Kabupaten Bandung Barat. Kayak gitu ya. Beda dengan sebelah barat Bandung. Nah, jadi
barat untuk sebelah barat Bandung, sini adalah arah mata anginnya barat itu. Kalau Kabupaten Bandung Barat ini nama sudah menjadi nama apa? Nama kabupaten, gitu ya. Jadi sebelah barat laut Lombok, barat lautnya itu bukan nama, tapi barat lautnya itu adalah arah mata anginnya, gitu ya. Pusat kota ini kecil ya, karena tidak diikuti nama. Tapi kalau diikuti oleh nama, misalkan pusat kota Bandung, nah jadi ikut kapital kalau ada nama, gitu ya. Nah jadi kalimat 3 nih ya, kita akan munculkan kembali nih. Nah, Ibu izin kembali ke soalnya ya. Munculkan kembali soalnya. Nah, jadi nah, sementara tidak bisa Ibu beri tanda ya. Oke. Sekarang seperti ini aja ya. Oke. Jadi untuk kalimat 3 alasannya barat lautnya kecil saja. Boleh kalian cek kalimat 4 dan 5-nya itu aman ya. Penulisan huruf kapitalnya. Kita cek kalimat 4. Nah, di sini dengannya di awal kapital, diawali oleh huruf kapital nih awal kalimat. Gili Trawangan, nah itu nama tempat. Provinsi Nusa Tenggara Barat itu nama geografi ya yang diikuti nama. Terus kalimat 5 Gili Trawangan tadi nama tempat. Dinas Pariwisata Lombok, nah di situ nama lembaga ya. Seperti itu, jadi kapital. Nah, silakan. Kita lanjutkan ke soal nomor 12. Jadi nanti boleh kalian yang misalkan terlewat nih ya, nomor 11 tadi apa? Nah, boleh kalian tanyakan ke teman kalian ya. Oke, jadi untuk nomor 11 itu Ibu munculkan kembali yang C kalimat 3. Nah, yang tinggal terlewat pembahasan untuk soal yang tadi boleh tanyakan ke teman kalian. Sekarang nomor 12. Ada yang menjawab untuk soal nomor 12 tadi itu ada yang delta, ada yang delta atau B, ada yang delta. Oke, kita bahas ya. Oke, ada yang setuju dengan delta juga untuk nomor 12. Nah, Ibu pastikan dulu yang tampil di layar. Oke. Untuk soal nomor 12 ya. Yang ditanyakan adalah perbaikan ya, perbaikan. Kita sempurnakan kalimat 2-nya dengan apa? Rata-rata tadi yang delta nih, delta itu menghilangkan kata memang. Oke, di kalimat 2. Tadi ada yang antara delta dengan B itu mengganti kata dikhawatirkan dengan mengkhawatirkan. Di luar konteks soal dulu, A sampai E kalian menemukan ada yang dimiringkan ya. Kondisi, keadaan, dikhawatirkan, mengkhawatirkan ya. Sangat, memang, ekonomi, sosial. Nah, yang dimiringkan di opsi A sampai E di nomor 12 ini bukan istilah asing, tapi kenapa dimiringkan? Nah, karena huruf miring itu fungsi lainnya adalah untuk apa? Untuk menegaskan atau mengkhususkan. Bisa bagian kata, bisa kata, ya, bisa frasa, seperti itu. Kayak gitu, jadi ini dimiringkan, walaupun bukan istilah asing, fungsi untuk mengkhususkan. Jadi mengganti kata kondisi, nah kita tahu, oh maksudnya adalah kata kondisi nih, kita ganti dengan apa? Keadaan gitu ya, fungsi huruf miring yang lain. Nah, kalimat 2. Kalimat 2 ini kita temukan di sini tadi ada yang berpendapat memangnya opsi yang delta itu katanya kita hilangkan memang, nah itu maksudnya. Nah, ada atau tidak ada kata memang, nah itu apakah berpengaruh atau tidak nih, apakah boros atau tidak, seperti itu ya kita cek. Namun kenyataannya kondisi sosial dan kultural masyarakat kita akhir-akhir ini memang sangat dikhawatirkan. Nah, kita coba hilangkan ya. Kondisi sosial dan kultural masyarakat kita akhir-akhir ini sangat dikhawatirkan.
Kan. Nah, apa sih arti memang? Kita cek ya, memang itu artinya apa? Memang itu artinya adalah, ini secara jenis kata dulu ya, adverb nih. ADV berarti adverb ya. Memang itu artinya katanya nih sebenarnya atau benar-benar. Akhir-akhir ini sebenarnya atau benar-benar sangat dikhawatirkan. Kayak gitu ya. Nah, jadi ada atau tidak adanya kata memang itu berpengaruh. Kalau tidak ada, maknanya akan berbeda. Nah, jadi jawaban untuk soal nomor 12 adalah kita ubah dikhawatirkan menjadi mengkhawatirkan. Oke. Izin Ibu tidak coret-coret soalnya ya, karena ini toolsnya Ibu belum paham ya di layar di laptop Ibu ini. Oke, nah jadi oke. Dikhawatirkan kenapa kita ubah menjadi mengkhawatirkan? Nah, dikhawatirkan itu kata kerja pasif ya. Mengkhawatirkan kata kerja aktif. Nah, kita cek kalimatnya menjadi seperti apa. Namun kenyataannya kondisi sosial dan kultural masyarakat kita akhir-akhir ini memang sangat mengkhawatirkan. Apa yang sangat mengkhawatirkan? Yaitu kondisi sosial dan kultural masyarakat kita akhir-akhir ini. Nah, jadi memang sangat mengkhawatirkan itu sebagai, nah ini menduduki fungsi apa? Memang sangat mengkhawatirkan, kita ubah ya. Sebagai apa? Predikat. Nah, untuk menjelaskan apa fungsi predikat di situ? Menjelaskan si subjeknya. Itu kondisi sosial dan kultural masyarakat kita akhir-akhir ini gitu ya. Atau sampai kita. Kondisi sosial dan kultural masyarakat kita itu sebagai subjek, akhir-akhir ini sebagai keterangan. Jadi yang memang sangat mengkhawatirkan itulah kondisi sosial dan kultural kita, masyarakat kita, gitu ya. Oke, ada yang setuju ya? Seperti itu. Jadi penggunaannya antara dikhawatirkan dengan mengkhawatirkan, kita pilih mengkhawatirkan. Lebih logis, lebih masuk akal. Kayak gitu ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Nanti boleh kalian coba cari analogi yang serupa nih antara di dengan me gitu ya. Kalian coba untuk bisa membedakan kapan kita gunakan di, kapan kita gunakan me ya. Oke, ada yang bertanya subjeknya yang mana Bu? Nah, di sini kita cek ya. Namun kenyataannya, nah di sini maksudnya kenyataannya itu pada kenyataannya itu keterangan ya. Nah, subjeknya mana? Kata ada yang bertanya nih. Subjeknya itu adalah kondisi sampai kita. Izin ya, Ibu tandainya seperti ini saja ya. Kondisi sosial dan kultural masyarakat kita. Akhir-akhir ini sebagai keterangan, gitu ya. Jadi yang memang sangat mengkhawatirkan itu apa? Kondisi sosial dan kultural masyarakat kita. Kayak gitu. Jadi itu subjeknya. Sudah ya. Silakan ada yang ingin ditanyakan lagi. Itu untuk soal nomor 12. Izin Ibu tandainya seperti ini saja ya. 12 yang B. Selanjutnya nomor 13. Nah ini belum Ibu ulik lagi ya, ini setelah di servis. Nah Ibu belum cek nih ya toolsnya apakah letaknya di mana gitu ya. Jadi mohon maaf. Kita lanjutkan untuk soal nomor 13, kata yang harus dihilangkan pada kalimat 5. Nah, apa yang harus dihilangkan? Keberadaan kata tersebut, kalimat 5, boros ya, kurang tepat penggunaannya. Akan lebih efektif kalimatnya kalau dihilangkan. Ada yang menjawab untuk soal nomor 13 itu yang C. Oke, C juga. Nah, rata-rata yang C ya. Kita bahas. C itu apa? Sekali ya. Nah, di kalimat 13, kalimat 5 maksudnya di soal nomor 13. Kenapa dengan sekali? Kalimat 5 ya. Oke. Teksnya sudah berubah ya yang ini ya. Sekolah merupakan suatu wadah yang sangat tepat sekali. Nah, ya.
Betul ya? Jadi sudah ada sangat, sudah ada kata keterangan atau adverb sangat, tidak perlu adverb sekali lagi ya. Dalam konteks ini sekali di sini adalah adverb ya, di luar konteks yang berbeda ya. Nah, ini boros ya penggunaannya karena sudah ada sangat nih sebelumnya. Gunakan salah satu saja ya. Nah, tepat jawaban kalian yaitu untuk soal nomor 13 yang C ya, sekali kita hilangkan. Kita lanjutkan. Oke, yang baru bergabung ini ada di halaman, nah sekarang halaman 222. 222 nomor 14 ya. Sekarang 222 halaman 14. Kata kejujuran dalam kalimat 6 seharusnya. Nah, silakan. Oke, ada yang sudah menjawab ya, sebentar dicek. 14 ya, ada yang E, ada yang E juga. Oke, sepakat dengan yang E. Oke, ya. Ada yang A ya, untuk soal nomor 14 kita bahas. Ada yang E, ada yang A, kita bahas. Oke, E itu diganti dengan kata jujur. A itu dibiarkan saja karena sudah benar. Nah, apa beda antara kejujuran dengan jujur? Boleh cek di KBBI, kejujuran itu kata, benda, nomina, noun gitu ya. Boleh cek di KBBI. Kayak gitu. Nah, kalau jujur berarti apa itu? Kata, sifat, adjektif ya. Kayak gitu. Nah, kita cek apakah harus kita ubah menjadi jujur. Kita apakah butuh kata benda atau kata sifat? Di kalimat 6 nih, kita cek ya. Kalimat 6. Belajar akuntansi misalnya tidak sekadar terampil dalam berhitung, tapi juga menumbuhkan karakter rasional, kejujuran, objektif, terbuka, dan tekun. Nah, Ibu tandai yang ini ya, ada di deretan rasional, di deretan objektif, di deretan terbuka, di deretan tekun. Nah, ada yang sudah buka KBBI, boleh cek masing-masing katanya. Untuk rasional, ya, itu kalian boleh cek di KBBI itu adalah adjektif. Di situ ada A. Di KBBI ya, di KBBI itu A. A di situ apa? Adjektif alias kata sifat. Objektif seperti apa? Biasanya kalau di ujungnya if gitu ya, itu adalah kata sifat. Kayak gitu ya. Kalau kita cek di sini artinya adalah mengenai keadaan yang sebenarnya tanpa dipengaruhi pendapat atau pandangan pribadi. Itu objektif. Ada di konteks yang lain di bidang fisika itu kata benda ya, tapi di sini dalam konteks ini lebih ke kata sifat ya konteks ini. Terbuka. Nah, terbuka itu ini adalah kata kerja kayak gitu ya. Oke. Kita lanjutkan lagi tekun. Tekun ini adalah kata sifat ya, seperti itu. Nah, ada satu nih yang berupa kata kerja, tapi yang lainnya adalah kata sifat, seperti itu ya. Nah, jadi kita cari yang mendominasinya itu diisi oleh jenis kata apa? Yaitu kata sifat, rasional, objektif, tekun ya. Kejujuran ini adalah kata benda tadi ya. Nah, jadi kita ubah menjadi kata sifat, dalam deretan dominasi kata sifat kita ubah menjadi jujur gitu ya. Jadi nomor 14 kita jawab yang E, Ibu tandai seperti ini ya. Diganti dengan kata jujur. Agar apa? Paralel ya. Minimal samakan imbuhannya ya. Tapi kalau imbuhannya tadi kan yang terlihat rasional, objektif, tidak tampak imbuhannya. Jadi kita samakan apa? Cara menyejajarkan kalimat bahasa Indonesia, samakan, bisa juga samakan jenis kata atau kelas katanya. Apakah sama-sama kata benda, sama-sama kata sifat, sama-sama kata kerja, atau yang lainnya. Nomor 15, pernyataan yang paling tepat untuk melengkapi kalimat 7, langsung saja. Nomor 15 itu yang Bandung. Nah,
tandanya seperti itu. Dikembangkan strategi yang tepat untuk mengintegrasikan pendidikan karakter dalam mata pelajaran. Nah, kalian juga ada yang sudah menjawab ya, nomor 15. Nah, jadi kenapa di kalimat 7 kita tambahkan kalimat pernyataan yang B? Kita cek kalimat 7 nih. Kalimat 7 kebetulan muncul di akhir teksnya. Oke, gitu ya. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu Ibu lisankan ya, perlu apa? Dikembangkan, ini opsi B ya. Nomor 15, perlu dikembangkan strategi yang tepat untuk mengintegrasikan pendidikan karakter dalam mata pelajaran. Nah, ini seperti menyimpulkan ya. Kita cek nih apakah memang arahnya ke perlunya pengembangan strategi untuk mengintegrasikan pendidikan karakter dalam mata pelajaran ya. Oke, dari kalimat 1 kita cek. Nah, pendidikan berdasarkan Sisdiknas bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik, dan seterusnya. Nah, kalimat 2, namun pada kenyataannya kondisi tersebut, atau bukan kondisi tersebut ya, kondisi sosial dan kultural masyarakat kita akhir ini memang sangat mengkhawatirkan. Tadi kita sudah ubah. Masyarakat kita menghadapi krisis kronis dan hilangnya perilaku positif ya. Untuk itu pendidikan karakter. Nah, pendidikan karakter menjadi semakin mendesak untuk diterapkan dalam lembaga pendidikan kita. Gitu, sekolah merupakan suatu wadah yang sangat tepat sekali, sangat tepat ya, tadi kita sudah hilangkan sekalinya. Sangat tepat untuk mengembangkan pendidikan karakter bagi anak. Belajar akuntansi misalnya, tidak hanya terampil dalam berhitung, tapi juga menumbuhkan karakter rasional, jujur ya, tadi sudah kita ubah, jujur, objektif, dan seterusnya. Apa nih? Lewat pelajaran akuntansi. Nah, jadi kata kunci yang ada di opsi B itu apa? Kata kuncinya adalah pendidikan karakter dalam mata pelajaran. Kayak gitu ya. Jadi perlu dikembangkan strategi yang tepat untuk mengintegrasikan pendidikan karakter dalam mata pelajaran. Nah, jadi jawaban untuk soal nomor 15 adalah yang Bandung ya, yang B. Yang lain, ada kemungkinan nggak opsi yang lain? Silakan. Nah, tadi 15 tadi ada yang menjawab, ada yang A, ada yang B, ada yang B, oke. Oke, ada yang bertanya nih. Kalau ada soal seperti ini, cara mudah menemukan kata kuncinya bagaimana, Bu? Nah, jadi arahnya teks ini kan, nah kebetulan yang ditanyakan adalah ada di akhir nih. Nah, ada di akhir, sebentar, akhir paragrafnya. Nah, berarti seolah ini kita butuh simpulannya. Nah, ini kecenderungannya membahas apa? Ya, oh membahas pendidikan karakter nih. Lalu dijelaskan, nah katanya lembaga pendidikan kita bisa sebagai wadah ya, dalam konteks ini sekolah, untuk mengembangkan pendidikan karakter. Lalu dimunculkan akuntansi, ini salah satunya, oh berarti bisa lewat pelajaran ya. Nah, sehubungan dengan hal tersebut perlu. Nah, sehubungan dengan hal tersebut, hal apa? Nah, hal yang sudah disampaikan tadi, gitu ya, yang sudah disampaikan sebelumnya, ada kata kunci apa? Pendidikan karakter, mata pelajaran, kayak gitu ya, seperti itu. Nah, jadi bisa juga kita lihat nih, sehubungan dengan hal tersebut kita cek, oh ini arahnya adalah menyimpulkan, kayak gitu ya. Terus di sini ada tersebut. Nah, apa yang dibahas sebelumnya? Kita kaitkan kata kunci yang muncul apa di kalimat-kalimat yang sebelumnya, gitu. Kurang lebih kayak gitu. Ada yang bertanya cara mudah menemukan kata kuncinya. Oke, jadi bisa dengan kata kunci yang sering diulang ya. Sebagai inti dari yang sedang dibahas, biasanya sering diulang.
Kayak gitu ya, seperti itu. Ada lagi. Kita lanjutkan. Jadi untuk soal nomor 15, ini walaupun kalian temukan ya di opsi yang lainnya juga ada kata kunci yang serupa, tidak hanya di B ya. Nah, tapi yang B ini lebih tepat, lebih ke strateginya, butuh dikembangkan. Kalau yang A itu apa? Disiapkan guru yang andal. Kalau yang C apa? Diciptakan mata pelajaran khusus. Kalau yang delta dipersiapkan sarana dan prasarana. Oke, kenapa bukan yang C? Karena di situ diciptakan mata pelajaran khusus. Sementara di penjelasan sebelumnya, contohnya akuntansi. Lewat akuntansi juga bisa kita sisipkan pendidikan karakter, kayak gitu ya. Jadi tidak kecenderungannya tidak ke membuat atau menciptakan mata pelajaran khusus dan seterusnya ya. Jadi intinya nomor 15 jawabannya yang Bandung ya. Silakan. Ada lagi? Jawabannya yang B untuk nomor 15. Kita lanjutkan ke soal nomor 16. Nah, ada yang menjawab yang C. Sebelumnya juga ada yang menjawab yang C. Oke ya. Kita lihat lagi. C juga. Kita bahas. Oke, sepakat dengan C. Nomor 16. Nah, tepat ya, nomor 16 itu yang C. Apa pertanyaan untuk soal nomor 16? Kalimat efektif ya. Kenapa yang C? Nah, Ibu tandai seperti ini dulu ya. Oke. Yang C di sini padahal ya, situs resmi UNESCO melaporkan bahwa oke, ada suara Ibu apakah sempat menghilang? Sekarang sudah ada belum? Ada? Boleh dimunculkan lagi? Oke. Nah, Ibu coba lagi ya. Padahal yang C nih, padahal situs resmi UNESCO melaporkan bahwa mangrove merupakan ekosistem yang subur di pesisir. Nah, yang C ini lebih efektif karena subjek predikatnya ada. Nah, Ibu akan coba, nggak bisa dikopas nih. Oke. Ibu lisankan ya, yang A itu kenapa tidak kita pilih? Yang A itu di situ ada melaporkan tentang. Tentangnya ini harus dihilangkan. Ya, oke, Ibu akan munculkan di pen ya. Oke, sebentar. Nah, untuk nomor 16, jawabannya kan yang C. Nah, oke, kita akan bahas kenapa bukan yang A. Yang A itu di situ ada melaporkan tentang, yang melaporkan tentang. Nah, ini pernah dibahas ya. Jadi tentangnya harus kita hilangkan. Contohnya adalah ayah membahas tentang ekonomi dunia. Oke, atau ayah melaporkan tentang berita tersebut misalkan ya. Tentang berita kehilangan misalkan. Nah, kenapa tentangnya kita hilangkan walaupun secara makna terpahami saja ya. Nah, kalau dilihat dari pola kalimatnya, SP ada sebenarnya, tapi ada penggunaan apa nih? Preposisi tentang. Jadi kan pernah kalian pernah kita bahas gitu ya, bahwa minimal kalimat yang efektif itu subjek predikat itu ada. Nah, itu tidak hanya subjek predikat ada, tapi penggunaan kata-kata juga harus tepat ya. Apa saja? Ada konjungsi alias kata hubung ya. Ada preposisi, preposisi itu kata depan. Apalagi ada pronomina. Pronomina itu kata ganti. Nah, jadi
salah satu ciri kalimat yang efektif juga, selain SP-nya harus jelas, juga penggunaan kata-katanya harus tepat. Nah, contoh yang muncul di sini, tentang inilah preposisi yang penggunaannya kurang tepat. Boleh digunakan selama tepat penggunaannya. Nah, kenapa tentangnya kita hilangkan? Karena kan tentang ini preposisi ini berarti menandai fungsi keterangan. Nah, di sini keterangan. Tentang berita tersebut itu keterangan. Nah, yang namanya keterangan bisa kita hilangkan ya. Ibu hilangkan dulu nih. Nah, ayah melaporkan. Nah, harus ada kelanjutan ya, melaporkan apa? Kenapa sih keterangan bisa dihilangkan? Karena keterangan itu bukan inti dari sebuah kalimat. Dihilangkan juga nggak masalah, misalkan ayah makan nasi di kantin. Kalau di kantinnya kita hilangkan nggak masalah, intinya lah ayah makan nasi gitu ya. Jadi, dengan menghilangkan tentangnya kita hilangkan nih, misalkan, nah, kita hilangkan tentangnya. Pola kalimatnya, nah si fungsi kalimat yang ini nih, berita tersebut sebagai apa? Sebagai objek. Nah, objek kan tidak bisa, tidak kita hilangkan ya, karena masih inti dari sebuah kalimat. Ayah melaporkan berita tersebut, SPO, gitu ya. Kapan sih tentang bisa kita gunakan? Misalkan ayah bercerita tentang masa kecilnya. Ini boleh tentang. Kalau ayah kecilnya itu tidak boleh, padahal secara makna kurang lebih mirip ya. Kita cek nih. Ayah menceritakan. Nah, ini tentangnya harusnya dihilangkan. Untuk ayah menceritakan ya. Ayah menceritakan masa kecilnya. Kalau ayah bercerita tentang masa kecilnya, kenapa boleh? Nah, di sini kan bercerita itu adalah predikat, sama nih, predikat juga menceritakan, bercerita sama-sama predikat. Tapi di sini bisa nih tentangnya sebagai penanda keterangan. Kalaupun dihilangkan ya keterangannya, ayah bercerita. Nah, tanpa kelanjutan juga nggak masalah, tuh ya. Seperti itu. Jadi karena di sini melaporkan itu butuh kelanjutan ya, butuh objek nih melaporkan di sini. Berarti tentangnya kita hilangkan. Itu alasan kenapa tidak kita pilih yang A ya. Selain kesalahan tentangnya itu harus kita hilangkan ya, penggunaan tentangnya harus kita hilangkan, yang di opsi A juga harus kita hilangkan. Ibu lisankan ya. Padahal situs resmi UNESCO melaporkan mangrove merupakan ekosistem dan seterusnya. Ditambahkan apa? Melaporkan bahwa. Nah, jadi kalau mau bahwa nih. Nah, kalau bahwa digunakan, sebentar, Ibu akan coba. Nah, ini butuh bahwa. Kita ubah menjadi bahwa. Itu kenapa kita pilih yang C ya? Di situ ada bahwa ya. Kan bahwa itu penanda objek anak kalimat, konjungsi penanda anak kalimat pengganti objek. Nah, kapan kita gunakan butuh bahwa dengan tidak butuh bahwa? Nah, di sini ya, bahwa berita tersebut tidak benar misalnya. Nah, di sini berita tersebut itu sebagai subjek dalam anak kalimat, tidak benar sebagai predikat dalam anak kalimat. Jadi kalau pola kalimatnya apa? SPO per SP. Ulangi, SPO per SP. Gitu ya. Itu bukan atau, yaitu per di situ adalah di objeknya ada klausa lagi gitu. Seperti itu ya. Jadi jawabannya adalah yang C. Nanti boleh kalian analisis kembali ya. Ada yang ingin tanyakan untuk soal nomor 16, jadi jawabannya adalah yang C ini. Ya, jawabannya yang C. Oke, sudah terwakil ya. Kita perbaiki yang A. Yang lainnya boleh kalian perbaiki yang B, yangnya kita hilangkan ya. Dan tambahkan bahwa setelah melaporkan. Yang delta tentangnya kita hilangkan, kita ubah menjadi bahwa ya. Yang E juga kita hilangkan yangnya. Seperti itu. Jadi 16 yang C.
Kita lanjutkan untuk soal selanjutnya nomor 17. Oke. Kalau ada yang kurang jelas boleh kalian tanyakan. Nah, jadwalnya dimajukan ya untuk selama Ramadan ini. Nah, kita lanjutkan ke soal nomor 17. Kata yang paling tepat untuk melengkapi kalimat 5 ya. Oke. Langsung saja yang E ya. Jawabannya yang E. Kata yang pertama berkontribusi, kata yang kedua adalah ancaman. Kita cek kalimat 5-nya. Ekosistem itu berkontribusi ya pada kesejahteraan dan pelindungan masyarakat pesisir dari berbagai ancaman, misalnya gelombang, badai, tsunami, kenaikan permukaan air laut, dan erosi garis pantai. Oke, di sini ada titik ya. Kayak gitu. Ada kemungkinan opsi yang lain nggak? Jadi lebih tepatnya diksi berkontribusi dan diksi ancaman dalam konteks kalimat tersebut. Kita lanjutkan ke soal nomor 18. Kalimat berikut perlu dimasukkan dalam bacaan tersebut. Nah, mangrove efektif sebagai penyerap karbon. Biasanya akan terbantu dengan kata kunci ya. Nah, apakah kalian menemukan ada kata kunci karbon atau yang atau apa lagi nih? Efektif atau penyerap atau seperti apa? Nah, tadi ada yang menjawab untuk opsi nomor 18. Oke, sebentar. Ada yang sudah tadi ya? Nah, ada yang menjawab kalimat 5. Ada yang menjawab kalimat 4. Ya. Ada yang menjawab ada 5, ada 4 gitu ya. Kita lanjutkan. Antara 5 dengan 4. Nah, kalimat 1 kita cek ya apa isinya. Pencemaran dan kerusakan lingkungan merupakan ancaman yang menimbulkan kerugian besar, baik dalam skala lokal, nasional, maupun global. Pencemaran dan kerusakan lingkungan merupakan ancaman katanya ya yang menimbulkan kerugian besar. Kerusakan tersebut gitu ya. Kerusakan apa? Kerusakan lingkungan ya. Kerusakan tersebut terjadi di wilayah darat, laut, udara, dan wilayah antara darat dan laut. Ada yang menjawab kalimat 3. Kita lanjutkan. Kerusakan yang parah terjadi pada hutan mangrove. Nah, mulai ada kata kunci mangrove ya. Nah, apakah kita letakkan setelah kalimat 3? Ibu lanjutkan dulu kalimat 4-nya. Padahal dari situs resmi UNESCO melaporkan bahwa, yang kita ubah tadi ya, bahwa mangrove merupakan ekosistem yang subur di pesisir. Itu kalimat 4, tadi ada yang menjawab kalimat 4 ya setelah kalimat 4. Kita cek apakah ada kemungkinan setelah kalimat 5 atau setelah kalimat berapa. Kita cek ekosistem itu apa tadi? Berkontribusi pada kesejahteraan dan pelindungan masyarakat pesisir dari berbagai ancaman. Itu. Oke, kita lanjutkan lagi. Ekosistem apa yang dimaksud? Mangrove tadi ya, melaporkan bahwa mangrove merupakan ekosistem yang subur. Oke, kita lanjutkan di kalimat 6-nya. Kerusakan hutan mangrove yang tidak diatasi berdampak pada percepatan kenaikan permukaan air laut. Nah, sampai sini dulu. Tadi ada penjelasannya apa? Kalimat yang akan ditambahkan? Mangrove efektif sebagai penyerap karbon. Nah, di sini masalahnya tidak muncul kata kunci karbon ya. Kayak gitu. Nah, Ibu munculkan dulu jawabannya, yaitu setelah kalimat 5. Kayak gitu ya. Jadi, 3 dengan 4 masih kita lanjutkan, masih jangan dipisah. Kan di situ kerusakan yang parah terjadi pada hutan mangrove. Padahal, katanya ya,
ekosistem mangrove di sini atau mangrove itu katanya ya merupakan ekosistem yang subur di pesisir kayak gitu. Ekosistem itu, nah 4 dan 5 jangan dipisah karena ada kata kunci ekosistem. Ekosistem apa? Ekosistem yang subur tadi yaitu rujukannya ke mangrove tadi. Jadi 4 dan 5 jangan dipisah gitu ya. Ekosistem itu berkontribusi pada kesejahteraan ya dan seterusnya. Dan pelindungan masyarakat pesisir dari berbagai ancaman. Baru kita lanjutkan ke kalimat yang baru. Mangrove efektif sebagai penyerap karbon. Kayak gitu ya. Nah, kayak gitu. Terus kerusakan hutan mangrove yang tidak diatasi, kayak gitu ya, berdampak pada percepatan kenaikan permukaan air laut. Walaupun memang secara kata kunci, kenapa tiba-tiba membahas karbon? Nah, intinya adalah kalimat yang barunya itu menunjukkan manfaat karbon. Manfaat mangrove itu apa gitu ya? Sebagai salah satu solusi bisa diatasi ya kerusakan hutan mangrove itu dengan atau di sini dalam konteks, nah Ibu ulang ya. Intinya ekosistem mangrove itu harus terjaga agar fungsinya sebagai penyerap karbon itu efektif itu maksudnya ya. Kayak gitu. Nah, kerusakan hutan mangrove yang tidak diatasi itu kan berdampak pada apa? Tidak efektifnya dalam penyerapan karbon ya. Nah, di situ yang berdampak pada apa? Percepatan kenaikan permukaan air laut. Kurang lebih kayak gitu ya. Kenapa tidak setelah 6 misalkan? Cepat atau lambat, luas hutan mangrove di dunia berkurang drastis. Itu masih nyambung dengan kalau tidak diatasi kerusakan hutannya. Cepat atau lambat, berkurang nih hutan mangrove-nya. Silakan, ada yang ingin disampaikan. Jadi setelah kalimat 5, Ibu lisankan ya. Ini 5 ya. Ibu belum menemukan toolsnya ya, oke. Sudah. Sekarang ke soal nomor 19. Penggunaan tanda koma yang salah. Silakan boleh munculkan jawaban kalian. Nomor 19. 19 itu ada yang menjawab yang kalimat 6. Kalimat 6 juga. Oke, kita bahas ya. Tanda koma di kalimat 6. Nah, kenapa kalian pilih kalimat 6 komanya itu kurang tepat? Nah, jadi tepat ya, nomor 19 itu kesalahan tanda koma, kesalahan penggunaan tanda koma itu di kalimat 6. Betul nih. Kenapa? Karena kalian sudah mulai ini, berarti kalian sudah tahu ya alasannya. Nah, jadi ini antara subjek dengan predikatnya tidak perlu dipisahkan oleh koma. Ibu akan munculkan contoh kalimat yang lainnya. Ini soal nomor 19. Jawabannya itulah kalimat 6 ya. Misalkan Ibu berikan contoh yang berbeda. Dia, sakit. Atau dia, menyanyi misalkan ya. Nah, ini tidak tepat ya. Antara subjek dengan predikat tidak dipisahkan oleh koma, tidak tepat ya. Jadi kita hilangkan komanya di sini. Itu alasan kenapa sebelum berdampak kita hilangkan komanya. Atau Ibu coba ketik kalimat yang serupa. Kerusakan hutan mangrove. Ibu singkat aja ya. Yang tidak diatasi. Nah, di sini kan tadi dasarnya ada koma ya. Nah, kenapa kita hilangkan komanya? Karena apa? Nah, kerusakan hutan mangrove yang tidak diatasi itu sebagai subjek. Yang itu masih kelanjutan ya. Perluasan dari kerusakan hutan mangrove yang seperti apa gitu ya.
Nah, berdampak sebagai predikat. Dan seterusnya boleh kalian analisis lebih lanjut ya. Jadi antara S dengan P jangan dipisah oleh koma. Bagaimana kalau kalian menukas seperti ini? Semua siswa, koma, baik laki-laki maupun perempuan, koma, harus hadir. Nah, ini subjek di sini. Harus hadir predikat. Kenapa kalau yang ini boleh? Nah, jadi ini adalah baik laki-laki maupun perempuan untuk memperjelas untuk keterangan tambahan dari semua siswanya itu kelas berapa saja atau jenis kelaminnya apa saja, misalkan seperti itu ya, lebih diperjelas. Jadi baik laki-laki maupun perempuan untuk memperjelas ya subjeknya, dalam konteks ini subjeknya ya, kayak gitu. Nah, jadi diapit ya, baik laki-laki maupun perempuannya diapit untuk mengapit keterangan tambahan. Jadi salah satu fungsi koma yang lain adalah untuk mengapit keterangan tambahan. Jadi bukan fungsi keterangan ya maksudnya, tapi keterangan tambahan. Misalkan seperti ini. Bagaimana kalau keterangan tambahannya ada di akhir? Dia menderita kanker, koma, penyakit yang mematikan, contoh ya. Nah, ini karena di akhir kalimat, di akhirnya sudah langsung titik nih. Nah, ini bisa aja koma lagi. Dia menderita kanker, koma, penyakit yang mematikan, koma, sejak kecil. Nah, kalau itu ada di tengah ya. Berarti ini sebagai, oke, coba munculkan dulu. Ini subjek. Dia itu menderita predikat. Kanker apa? Nah, kanker penyakit mematikan itu satu kesatuan sebagai apa? Objek ya. Jadi penyakit yang mematikan itu untuk memperjelas kanker itu apa. Baik laki-laki maupun perempuan untuk memperjelas semua siswa. Gitu ya. Sejak kecil ini keterangan. Seperti itu ya. Beda lagi kalau misalkan ayah makan nasi di kantin. Nah, di kantin ini di sini kan nggak usah ada koma ya. Kenapa? Karena keterangan di akhir itu tidak usah koma. Beda ya antara keterangan tambahan dengan fungsi keterangan ya. Gitu. Tidak ada kaitannya nasi di kantin, maksudnya adalah bukan saling menjelaskan ya, tidak gitu ya. Nah, silakan ada yang disampaikan, silakan. Jadi kalau semua siswa baik laki-laki maupun perempuan harus hadir. Jadi ini bukan memisahkan S dengan P, tapi apa? Mengapit keterangan tambahan. Kayak gitu ya. Kita lanjutkan kembali. Oke. Nah, satu lagi ya, karena ini sudah waktunya sudah beres. Gue munculkan dulu soal yang tadi. Sebentar. Soal nomor 20. Nah, jadi nomor 19 Ibu lisankan ya. Nanti kalau ada yang terlewat boleh tanyakan teman kalian. 19 itu kalimat nomor 6. Tadi tepat ya, ada semuanya sepakat, Ibu yakin? Itu kalimat 6 ya untuk soal nomor 19. Terakhir nomor 20, tulisan kata yang salah. Yaitu apa? Yang A ya, kalimat 1 ya. Nah, itu kenapa kalimat 1 ada kata apa yang kurang tepat? Tulisannya ekstrakurikuler. Harusnya bagaimana? Digabung ya. Ekstrakurikuler, ekstra itulah bentuk terikat. Sama seperti pra, sama seperti pasca, sama seperti anti. Pernah kita bahas ya, itu proleksem ya. Bentuk terikat yang memiliki makna. Yang karena namanya itu bentuk terikat gitu ya. Sebagai salah satu bentuk terikat, berarti penulisannya harus digabung. Ekstrakurikuler, ya. Contoh lainnya apa? Tuna. Tuna dalam konteks bentuk terikat, gitu ya. Artinya kurang atau cacat dan seterusnya gitu ya.
Misalkan tunarungu dan seterusnya. Itu digabung, bedanya dengan ikan tuna ya, kayak gitu. Antar desa itu digabung ya. Kalau antar jemput itu berbeda lagi, kayak gitu ya, mengantar dan menjemput. Ibu lisankan, mudah-mudahan terpahami ya. Kenapa bukan, jadi ibu ulangi ya, nomor 20 itu penulisan kata yang salah kita temukan ada ekstrakurikuler, harusnya digabung. Di kalimat 2 kenapa tidak kita pilih? Nah, kerjasama sudah tepat tulisannya, spasi ya. Tanggung jawab di kalimat 3 sudah tepat. Pernah kita bahas ya, bertanggung jawab juga spasi. Tapi kalau mempertanggungjawabkan, akhirnya gabung. Nah, di sini di kalimat 4 ada antar siswa ya. Menghubungkan antara siswa yang satu dengan siswa yang lain. Beda dengan antar siswa itu. Nah, itu maksudnya mengantar. Beda lagi ya, kayak gitu. Kalau ini kan konteksnya antar, di sini bentuk terikat. Di kalimat 5 ada anti klimaks. Anti klimaks, anti korupsi itu gabung. Karena anti itu adalah bentuk terikat yang memiliki makna alias proleksan ya. Jadi penulisan kata yang salahnya school ya ekstrakurikuler, di situ harusnya gabung. Sampai sini silakan, ada yang ingin ditanyakan? Oke. Kalau koma dihilangkan sebelum harus boleh Bu? Sebentar, di kalimat yang sebelum berarti ya. Yang mana? Di kalimat berapa? Di soal sebelumnya ya? Di kalimat mananya yang ada harusnya? Silakan. Sebelum Ibu akhiri, ada yang bertanya, kalau koma yang di Word, sebentar. Word yang mana? Sebentar ya. Contoh punya, oh di pennya berarti ya. Nah, sebentar, harus hadir ya, oke. Dihilangkan sebelum harus kita cek. Ibu izin waktunya dulu Ibu gunakan. Sebentar ya, ini ada kendala. Butuh waktu sebentar ya. Nah, harus ya, oke. Semua siswa baik laki-laki maupun perempuan. Nah, komanya dihilangkan bagaimana nih? Sebelum koma, sebelum harusnya dihilangkan. Nah, ini harusnya digunakan dengan alasan apa? Masih digunakan ya? Fungsinya adalah bukan untuk memisahkan S dengan P, bukan memisahkan subjek dan predikat, tapi apa? Mengapit keterangan tambahan. Kalau kita hilangkan nih, baik laki-laki maupun perempuannya. Nah, sebenarnya kalimatnya gini, semua siswa harus hadir. Untuk baik laki-laki maupun perempuan dihilangkan juga nggak masalah, itu sebagai keterangan tambahan aja. Untuk memperjelas saja, gitu ya. Jadi, keberadaan koma sebelum harus di situ, fungsinya koma di situ adalah mengapit baik laki-laki maupun perempuan, keterangan tambahan, gitu ya. Silakan, ada lagi? Boleh disampaikan lagi kalau masih kurang jelas. Nah, kalau masih ada pertanyaan ya, boleh nanti di pertemuan selanjutnya ya. Nah, seperti itu. Nah, info yang Ibu dapat, kita hanya sampai 15.30 ya. Oke, ada yang ingin akun jauhnya ya untuk KLSPBM. Sementara, nah, oke. Nanti insya Allah Ibu sampaikan ke Bu Desi ya, tapi tidak di hari ini gitu ya. Nah, nanti Ibu sampaikan kalau sudah Ibu siapkan ya. Oke, ada lagi? Silakan. Jadi kalau gitu Ibu akhiri ya. Sebentar. Jadi untuk kunjaunya, nah insya Allah Ibu share ke Ibu Desi nanti ya. Oke, terima kasih.
Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.